Nurul TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita ada lagi nih di Nurul TV. Kali ini masih sama di segmen podcast Guru. Iya, bersama Bu Indah, Bu Nurjana, Bu Hera, dan Bu Hera. Masih bertiga ya? Iya, masih bertiga. Masih koma insyaallah. Nah, hari ini kita bahasannya seru nih. Tapi sebelum kita masuk ke bahasan kita, jangan lupa nih pemirsa Nurul TV di like dan subscribe dulu tombol merah yang di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar dapat info terbaru terus tentang updatean postingan Nurul TV. Kita hari ini mau bahas apa ya ibu-ibu ya? Kita yang seru. Mau bahas tentang di kelas ya, Bu Hera. Sekolah Nurul Ilmi lah pastinya. Sekolah Pelajaran di Nurul Ilmi. kelas Nurul Ilmi. Oke, kalau gitu kita hari ini membahas tentang gimana sih proses pembelajaran guru-guru Nurul di kelas. Nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, nah pertanyaan pertama langsung ke pertanyaan, nggak apa-apa ya. Nah, kita tahu nih banyak yang sering dibumingkan itu bahwa Nurul Ilmi itu terkenal dengan guru-gurunya yang kreatif dan juga pembelajarannya yang menyenangkan nih. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama ibu guru nih, walaupun saya sebenarnya guru juga ya. Kita sama. Iya, pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa sih menurut ibu-ibu yang berdua ini? Kita dengar ya. Dari ibu siapa dulu nih? Oke, Bu Nurjana dulu boleh. Oke, boleh dari saya dulu. Kalau menurut saya pribadi itu, Bu Indah, Bu Hera, pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang bisa membuat siswa itu tertarik untuk memperhatikan kita di kelas. Tertarik gitu Ya, ya? ada talinya. Oh, biar mereka tertarik untuk ikut belajar nih, Oke, fokus baiklah. belajar. Terus itu. Iya, itu. Tertarik untuk fokus dalam belajar di mengikuti kelas. pembelajaran. Itu menurut Bu Jana. Coba sekarang nih giliran yang kedua ya. Bu Hera lagi. Menurut Bu Hera nih gimana tuh pembelajaran menyenangkan? Pelajaran yang menyenangkan kalau menurut saya itu ketika kita merasa nyaman berada di kelas, ya kita sebagai guru juga nyaman mengajar dan siswa-siswi kita di kelas juga merasa nyaman belajar dengan kita. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapatkan posisi yang nyaman, kita nyaman, anak-anak nyaman, insya Allah pelajaran akan terjadi secara menyenangkan. Dan yang pastinya Bu Indah, kalau kita mau menciptakan suasana yang menyenangkan itu kita harus tahu dulu kira-kira anak-anak ini lagi hobinya apa. Ketika dia hobinya namanya anak-anak mungkin lebih banyak bermain, tebak-tebakan, kita aja dulu mereka minta tebak-tebakan nih sebelum kita belajar. Nanti kalau misalnya yang tadinya anak yang belum mood untuk belajar, ketika kita kasih tebak-tebakan, perlombaan games itu akan memotivasi mereka dan baru kita bisa masuk ke dalam pelajaran dan mereka sudah siap untuk menerima pembelajaran. Itu sih Bu Indah. Jadi berarti nih Bu Hera ya harus nyaman dulu yang pertama. Nyaman dulu, bikin mereka nyaman di Mereka kelas. nyaman dulu di kelas, baru nanti mereka akan masuk gitu ya. Benar. Dan juga tadi kata Bu Hera bahwa untuk membangun kenyamanan itu awalnya kita harus tahu dulu nih. Tahu, Iya, sebagai guru mereka. kelas. Jadi gitu ya Guru Nurul ya ternyata. harus Mendalam. memahami Benar. karakter peserta didiknya yang awalnya seperti apa, mungkin kita bisa dekati supaya kita paham dengan mereka. Jadi begitu. Itu pembelajaran yang menyenangkan. Nah, tadi kita sedikit di awal menyinggung kreativitas Guru Nurul. Ya Allah subhanallah. Bu Jana nih paling kreatif. Iya nih Bu Jana nih ya. Nah, seberapa penting sih memangnya kreativitas guru ini untuk membuat pembelajaran tadi jadi menyenangkan mungkin atau lebih menarik bagi anak-anak gitu? Urgensinya seperti apa gitu? Seberapa penting? Atau biasa aja, nggak perlu penting-penting banget gitu? Penting lah ya, sangat-sangat penting ya. Bu Kalau Hera ya. kalau berbicara tentang guru kreatif, mungkin setiap kita dituntut untuk kreatif. Karena guru Nur Ilmi saya yakin semuanya kreatif. Kreatif ini sangat penting karena kalau yang namanya belajar, jangankan siswa, kadang kita juga ada suatu momen pelatihan atau seminar. Kalau misalnya sang narasumbernya tidak kreatif, berarti pelajarannya terasa kayak membosankan ya Bu Indah. Jadi kita memang seorang guru tuh harus kreatif. Apa sih harus kita lakukan? Oh, misalnya hari ini ada ini, besok apalagi sih kira-kira gitu. Nah, jadi sehingga dalam satu hari ke hari-hari berikutnya itu ada momen yang memang ditunggu-tunggu oleh siswa. Kira-kira ibu ini atau ustadz ini besok mau ngapain lagi ya gitu. Jadi memang kita harus benar-benar berpikir
kreatif, berpikir cerdas supaya bagaimana siswa itu ketika kita ajar mereka nyambung dan nyaman kita ajar gitu Iya, sih. menarik sih ya. Karena kita aja Bu Janah ya kalau misalnya dengar seminar, betul kata Bu Hera tadi, bisa ngantuk ya kalau tidak menarik gitu. Padahal kita udah orang dewasa Iya, yang apalagi tahu anak-anak. bahwa itu pasti Penting. bermanfaat. Benar. Gitu ya, benar. Apalagi Bu Indah, kita kan full day ya dari pagi sampai Iya, sore. Jam-jam siang itu biasanya jam-jam rawan ngantuk. Nah, di sanalah peran guru bagaimana cara berkreativitas supaya membangkitkan lagi semangat pagi siswa untuk belajar. Memulai pembelajaran itu ya Bu Benar, Hera, ya. benar. Kalau Bu Janah nih, seberapa penting sih menurut Bu Janah kalau pembelajaran di kelas itu harus kreatif? Sangat-sangat penting Bu Indah. Karena kalau misalkan kita tidak kreatif nih untuk mendesain pembelajaran, kayak mana mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, Iya, mereka juga sih. bisa enjoy Benar. dengan kita belajar di kelas. Jangan-jangan nanti mereka bilang, ibu itu lagi, ibu itu lagi. Jangan sampai seperti itu Malah gitu ya. Justru males ya kok ibu Males nih. belajar. Apa nih ibu nih gak masuk sakitnya gitu ya. Jadi emang yang ditunggu-tunggu setiap hari kayak kata Bu Hera tadi, besok ibu nih mau ngapain lagi gitu ya. Seperti games-games yang bikin mereka Iya, senang benar-benar, gitu. benar. Jadi setiap hari mereka yang ingin ke sekolah gitu ya, tanpa merasa terpaksa gitu ya. Masya Allah, luar biasa nih berdua ini narasumber, tidak salah kita memilih narasumber hari ini ya. Nah kemudian nih, coba deh, tadi kan kita udah bahas pembelajaran menyenangkan, kemudian guru-guru yang kreatif di Nuril bagaimana. Coba nih pengalamannya nih atau salah satu cerita pembelajaran yang pernah dilakukan yang kayaknya itu seru banget, itu menyenangkan sekali dan respon anak-anak pun juga baik. Ada gak salah satu ceritanya? Boleh aduh, astagfirullahaladzim, sampai keselak loh. Dibagikan ke kita semua nih pemirsa Nuril TV gitu nih. ya. Kalau misalkan pengalaman ngajar di kelas sih, kalau saya pribadi ada namanya games ranking 1. Oh, ranking 1 Ya, yang sudah. angkat papannya sekarang gitu ya. Nanti dikasih soal pilihan ganda A atau B. Nanti mereka menentukan jawaban dalam hitungan ketiga. Oh gitu. 3 detik saja, pertanyaan-pertanyaan singkat. Oh itu berarti anak-anak nyiapin papannya. Oh enggak, kita siapin itunya, kertasnya. Oh kertasnya. Kertas iya, huruf iya. A dan kertas huruf B. Oh gitu. Nanti mereka tinggal ngangkat aja. Yang A jawabnya A, Oke, B baik, jawabnya B. berarti tinggal pilih gitu ya. Tinggal bener-bener. pilih angkat Jadi, jawaban. lagi-lagi gurunya harus kreatif ya. Iya, kita siapkan buat medianya. Medianya juga harus disiapin nih. Iya, dan soal-soalnya juga. Soal-soalnya otomatis. itu berkaitan dengan pembelajaran di hari itu. Misalkan PAI, ya kita materinya tentang PAI, soal-soalnya PAI juga. Oke, coba kalau Bu Hera nih pengen dengar versi Bu Hera kayaknya yang lebih menarik. Menarik juga. Gimana tadi pertanyaannya, Bina bisa diulang? Ya, pengalaman mengajar Bu Hera itu yang Oh ya, menyenangkan. pengalaman. Kalau pengalaman mengajar memang sih terdapat perbedaan kalau misalnya kita di kelas hadir langsung ke to the point pembelajaran dengan bukunya sekarang. iya, dengan kita memang mengajak siswa untuk aktif ya. Jadi kalau kembali ke pembelajaran menyenangkan Bu Indah, kalau misalnya siswanya aktif di kelas itu suasana di kelas juga luar biasa ya, karena kita diminta untuk yang namanya Nur Ilmi itu semua siswanya insya Allah aktif semua, aktif dan kritis. Nah karena mereka semua aktif dan kritis, jadi memang kita harus wajib bagi semua guru di Nur Ilmi ini untuk menyiapkan media pembelajaran di setiap pembelajarannya. Media pembelajarannya apa saja? Mungkin bermacam-macam Bu Indah ya, tergantung dari mungkin dari tingkat TK, SD, SMP, SMA itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Tapi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, kalau pengalaman saya biasanya kalau pembelajaran SD ini, kebetulan saya ngajar SD, yang biasa saya sering main itu adalah permainan ular tangga. Oh, ular Nah, tangga. biasanya semua kita pasti tahu dong bagaimana Iya, cara iya, bermain benar. ular tangga yang dikocok-kocok pakai dadu gitu Nanti kan. keluar nomornya. Nanti keluar nomor dan anak bermain, ada yang bisa bermainnya berkelompok atau individu, nanti tergantung dari suasana kelasnya. Nah, ada pertanyaannya di setiap jenjang-jenjang, ada pertanyaannya. Dan kalau misalnya dia tidak bisa menjawab, mungkin dia harus balik lagi ke angka awal. Tapi kalau dia bisa menjawab, ada bonus bomnya, mungkin bisa langsung Iya. naik ke step berikutnya. ada Itu salah bonusnya. satunya. Terus yang lainnya ada juga kayak main tebak-tebakan mungkin, atau main sambung kata gitu kan. Kita kasih soal sama-sama mereka aja Bu Indah. Sama-sama mereka, misalnya kita kasih ke salah satu teman
clue-nya ini apa. Nanti dia sampaikan kepada teman-temannya dan temannya minta menjawab seperti itu. Dan itu seputar materi pelajaran. Iya benar. Kalau nggak salah Bu Hera ini pernah saya pernah lihat di kelas Bu Hera ya. Ngintip ya Bu Indah, Bu Indah tukang ngintip. Iya, Ngintip ternyata. dalam rangka meningkatkan kreativitas. Oh bener, boleh ya mengintip untuk supaya bisa benar-benar. Amati, tiru, modifikasi. Iya benar. Boleh lihat apa Bu Indah waktu itu? Itu loh Bu Hera, pecahan apa itu ya? Oh kartu pecahan, bener. Main kartu pecahan juga seru itu Bu Indah. Misalnya kita ada seperti kartu apa sih namanya, kartu remi ya? Kartu domino atau Kartu remi gitu ya sejenis itulah. Cuman kartu kita itu tulis ya. dengan kartu pecahan. Misalnya ada yang pecahan desimal, yang di sebelahnya dengan pecahan biasa atau dengan persen. Nanti mereka mencocokkannya gitu Bu Indah. Dicocokkan dengan bermain kartu kan lebih seru. Insya Allah lebih memotivasi mereka. Dan itu satu lagi, kita dituntut untuk kreatif. Luar biasa memang di sini ya. Saya sampai speechless loh, nggak bisa ya. Rasanya bingung lagi mau nanyain apa karena Ini baru salah duanya Bu Indah. Yang guru-guru yang lain saya yakin kreativitasnya lebih luar biasa. Ide-ide banyak yang lagi ide-ide yang kadang saya mikir sendiri itu kok bisa kepikir kayak gitu gitu nasib ke ibu ini kayak gitu ya. Kok bisa sekreatif ini gitu. Kalau saya boleh nggak ya cerita juga kira-kira? Oh boleh. Silakan gimana kalau Bina? Ya. Saya itu pernah karena sering nonton reality show salah satu negara lain, kalau Korea ya mungkin. Nah ada games itu namanya Running Man. Ini bukan iklan ya, mohon maaf. Dan di situ tuh bisa ditiru gitu games-games di sana, kayak mereka disumputin gitu. Jawabannya. Oh jawabannya. Disembunyikan di jawabannya. Nanti soalnya tim yang satu memegang soal, tim yang satu nyumputin jawaban. Oh gitu. jadi mereka berburu. Jadi berburu jawaban. Yang satu nih nyembunyiin soal. Pokoknya gitu. Jadi mereka itu gimana ya, kejar-kejaran dengan waktu juga, Termotivasi. kejar-kejaran untuk menemukan jawaban juga. Biasanya itu di MTK sih saya kasih karena mau nggak mau mereka harus ngerjain gitu kan, dan itu jadi seru gitu Dan secara nggak berkelompok langsung. juga ya Bunda ya. Jadi mereka nggak keberatan. Jadi memang luar biasa di sini ya, banyak ide, memang harus dituntut gurunya banyak ilmunya juga ya, berarti Ustazah ya. Nah selanjutnya nih, saya banyak nih pertanyaan untuk ibu berdua ini ya. Nih kalau misalnya gini ya kasusnya, ada anak yang kita nih udah mengajar dengan menyenangkan atau mungkin menuju ke menyenangkan. Terus ada anak yang kurang kompeten di salah satu bidang studi, tapi di bidang studi yang lain dia bisa gitu. Gimana sih kira-kira menurut Bu Hera dan Bu Janah tipsnya nih buat kita untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini? Karena kan kita tahu kemampuan anak kan nggak sama ya. Iya, tidak bisa disamakan. Coba Bu Janah dulu deh kalau gitu. Boleh. Kalau untuk anak-anak yang seperti ini ya Bu Indah, kita sih lebih ke pendampingan lah ke si individunya. Misalkan nih belajar matematika, dia bisa di bidang lain, bahasa Inggris pinter, tapi matematikanya kurang misalkan. Iya. Nanti ketika belajar matematika, teman-temannya sudah selesai nih misalkan, kita bisa panggil dia, belum selesai ya? Boleh sini maju, nanti ibu ajarin di depan. Jadi si anak pun Iya. merasa bahwa dia itu nggak diabaikan ya. Diperhatikan. Iya benar-benar. Kalau Pendampingan lah ibaratnya. kalau Bu Hera nih, Kalau setiap anak Bu Indah kita tahu anak kita di Nurul Ilmi luar biasa. Dan setiap individu aja itu mereka tidak memiliki kesamaan. Ya mungkin ada yang seperti yang Bu Indah sampaikan, ada yang mungkin dia ketika disuruh menghafal Al-Qur'annya cepat, mungkin di bidang matematikanya agak lambat ya. Nah, di sini memang disinilah peran kita sebagai seorang guru itu seperti apa menghadapi anak yang demikian. Bukan berarti kita harus fokus aja ke satu anak yang lebih bisa gitu, tapi juga memang harus kita rangkul semua. Kita dekati mereka. Kita juga tidak bisa menuntut mereka untuk harus bisa ini, harus bisa itu gitu ya. Dan kita fokus kepada bakatnya itu sebenarnya apa. Dengan tetap sih kita mendampingi tadi yang sudah sampaikan oleh Bu Jana. Tetap kita sebagai guru itu, apalagi wali kelas, tetap kita dampingi kesulitannya di mana, karena saya yakin anak Nurul Ilmi semuanya cerdas. Anak kita semuanya cerdas. Cuman hanya butuh proses. Butuh proses dan yang pasti poin pentingnya itu butuh kesabaran dari seorang guru. iya ya. Berarti dengan tidak mengenyampingkan yang kekurangan dia tadi, kita tetap bantu rangkul, kita support, kita dorong, kita support terus gitu ya, biar dia juga seenggaknya bisa lah mengimbangi atau mengikuti pembelajaran. Tidak terlalu tertinggal. Apalagi ini kalau materinya kan materi ilmu pengetahuan, memang kita tidak
apa namanya Bu Indah, kurikulum kita ya harus tercapai segala macam. Tapi kita kepada tujuan kita di Nur Ilmi ini, misi kita itu apa? Misi kita itu ada, visi kita itu adalah cerdas, mewujudkan insan yang tangguh ya, yang tangguh, yang cerdas, dan yang paling penting itu adalah berakhlak mulia. Dan akhlaknya ini yang memang benar-benar perlu kita bangun supaya menjadi pribadi yang seperti berakhlak mulia ya. Oke, baik ya, memang jawabannya luar biasa. Ya, karena memang relate sih dengan kehidupan kita, karena nggak semua anak juga bisa gitu ya. Kayak saya juga di kelas tidak semua anak mampu. Pernah dulu yang memang jauh di bawah temennya, tapi kita tetap push yang ini dengan tidak membuat dia merasa terbebani gitu ya. Tetap dirangkul dan cari nih, kalau misalnya kita merasa udah sekian lama kok nggak ngerti-ngerti gitu ya anak ini, atau mungkin kita belum menemukan bakatnya, mungkin kitanya yang salah gitu ya sebagai guru. Bisa jadi kita untuk koreksi juga, jadi gurunya udah bener atau belum untuk si anak ini. Mungkin juga salah satu tipsnya Bu Indah bisa, jika ada salah seorang anak yang memang kita perlu, kita kan nggak bisa bekerja sendiri nih, kita kan ada mitra kita tuh mungkin di sekolah kita punya teman sama-sama rekan, kita bisa sharing bagaimana sih caranya. Mungkin mereka yang lebih berpengalaman bisa berbagi pada kita, jangan kita yang sok-sok tahunya kita aja gitu. Karena sebagai guru ini kan luar biasa, dan yang paling penting kita harus komunikasikan kepada orang tuanya, keluarganya juga bagaimana solusinya, dan kita juga harus minta kerja sama mereka juga sih Bu Indah. Dan ayah bunda pun di rumah juga sudah pasti respect sama kita ya, senang juga karena kita berusaha bersama untuk mencari tahu apa sih kemampuan anak kita ini, kita cari sama-sama gitu ya. Intinya komunikasi sih Bu Indah, komunikasi dengan orang tua juga penting dalam hal apapun. Karena anak ini sebenarnya tanggung jawabnya bukan cuma tanggung jawab guru, kayak yang paling besar itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Seperti apa? Seperti kita juga nanti juga jadi orang tua. Saya sudah jadi orang tua Bu Indah. Saya juga sih. Bu Jana segera ya. Amin. Kerja sama ya. Kerja sama dengan baik. Intinya kita guru-guru memang harus dituntut. Iya benar. Kreatif. Ketika dia memang kita dapatkan anak yang memang dia lemah di MTK-nya, mungkin di rumah kita minta orang tuanya untuk mengulang pelajaran berkali-kalian, misalnya seperti itu. Minimal ada lah pengulangan di rumah gitu. Oke. Dasarnya. Nah, ini terakhir nih, kalau misalnya kadang ada nih anak-anak itu yang setelah tamat di sekolah kita, misal contohnya Nurul Ilmi gitu ya, sudah tamat di Nurul Ilmi gitu, Islam tapi terpadu lah, nggak mau lagi nyambung ke sekolah Islam gitu, capek gitu ngafal. Aduh Bu, anak ini capek menghafal gitu. Nah, banyak sekali tuntutan, sudahlah tuntutan nilai akademik, tuntutan hafalan gitu. Nah, banyak, mungkin ada beberapa, nggak banyak sih, ada beberapa siswa yang merasa tuh kok capek betul ngapal dan sampai nggak mau lagi gitu. Gimana sih menurut ibu berdua gitu, kalau ada siswa kita yang seperti ini gitu, kita kan sebagai guru harus tetap support tentunya kan. Sayang sekali sebenarnya Bu Hera Hera ya. Coba Bu Hera. Kalau saya coba, memang berdasarkan pengalaman juga sebagai guru kelas 6 ya, kelas 6 SD itu kan biasanya akan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya seperti SMP ya Bu Indah. Nah, ada sih beberapa saya keluhan, anak mau sekolah di yang tanda kutip keluar dari Islam terpadu, yang mungkin kalau di sekolah Islam kan biasanya kita diajarkan untuk setiap pagi sholat duha, itu dipantau terus ya, ibadahnya sholat duha, kemudian tahajudnya, tilawahnya, hafalan Qurannya. Dan mungkin ada anak yang merasa dia, Bu, anak capek Bu menghafal, yang seperti disampaikan oleh Bu Indah tadi. Nah, disinilah mungkin kita diminta untuk lebih memotivasi anak. Kita tanamkan dulu kepada anak, sebenarnya ini apa sih Nak tujuannya untuk menghafal ini gitu ya. Sebenarnya apa sih tujuan kita untuk menghafal? Apa sih tujuan kita untuk belajar agama? Apa sih tujuan kita untuk membiasakan sholat duha? Kemudian membenarkan baca Al-Quran kita gitu ya. Nah, kita tanamkan kepada anak-anak supaya tujuan kita itu sebenarnya bukan sekadar dunia semata. Ini adalah akhirat. Nah, kita bisa membayangkan kepada anak-anak, kita bisa ambil dari kisah-kisah pada zaman sahabat dulu untuk memotivasi anak. Biasanya kan kalau di Nur Ilmi, saya yakin lah cara menasehati anak itu Bu Indah dengan cara berkisah dulu. Nah, biasanya anak-anak ini paling suka berkisah, apalagi saya suka bercerita ya, dimanapun saya suka bercerita gitu kan. Nah, cerita tentang para sahabat, para orang-orang zaman dahulu ketika Rasul menyebarkan agama Islam, bagaimana cara mereka memperjuangkan supaya bisa tetap
belajar agama, tantangan mereka apa gitu kan, berbeda dengan tantangan anak-anak sekarang. Nah, rasanya sayang sekali kalau mereka dengan alasan untuk tidak masuk sekolah Islam terpadu cuman karena capek, ya cuman karena capek. Dan paling penting juga kita perlu komunikasi lagi dengan kedua orang tuanya, Bu Indah. Kira-kira benar nggak nih Bu, anaknya seperti apa gitu? Alasannya katanya capek. Kalau misalnya orang tuanya bisa kita rangkul, insya Allah yang namanya anak itu kalau bahasa kita apa sih Bu Indah? Melawan apapun gitu kan, sepembangkang apapun, kalau misalnya antara guru dengan orang tua sudah bersinergi, insya Allah anaknya itu bakalan ngikut lah. Kalau misalnya kita tapi memang benar-benar harus kita kasih motivasi dulu untuk apa sih ini gunanya untuk apa gitu kan. Mungkin itu dari saya. Kalau dari Bu Jana mungkin ada yang jawaban lebih luar biasa lagi. Mungkin Bu Jana, menurut Bu Jana gimana kalau ada anak-anak yang mungkin ngeluh gitu ya, nggak mau lanjut? Kurang lebih sama lah seperti Bu Hera ya. Mungkin kita juga bisa menyampaikan, antum tahu enggak, ibu ini juga berjuang loh menghafal. Benar. Jadi supaya mereka itu tahu bahwa mereka tidak berjuang sendirian. Berjuang bersama. Kita berjuang bersama. Nah, ibu juga sedang berjuang menghafal. Ibu juga belajar materi-materi tahsin dengan guru tahfiz. Jadi seperti itu Bu. Jadi mereka itu merasa, oh ternyata seperti itu ya. Ibu aja semangat nih untuk menghafal Al-Quran. Kenapa kok ana lesu? Kenapa ana capek, menyerah gitu? Sampai harus pindah ke sekolah lain yang dalam tanda kutip bisa dikatakan tidak ada tuntutan untuk menghafal Al-Quran. Iya. Karena memang sayang sekali kalau anak-anak kita itu lepas dari sekolah Islam ya, Islam pembiasaan mungkin bisa pembiasaan adab Islaminya hilang, bisa lama-lama bisa memudar, berkurang hafalannya. Dan betul yang dibilang Bu Hera tadi bahwa kita tanyakan lagi nih ya, anak-anak ibu ya di rumah, mohon dipikirkan lagi untuk apa kita menghafal. Mungkin bisa langsung diberikan karena memang motivasi nih untuk anak-anak. Karena memang ada hadisnya yang menyampaikan ya Bu Indah, sebaik-baik orang itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu sebaik-baik orang ya. Dan terutama Al-Quran ini sebenarnya banyak sekali bisa menjadi syafaat bagi kita. Kalau misalnya kita merasa capek menghafal, kita lelah untuk belajar agama, untuk sholat tahajud masih merasa ngantuk, tapi ketahuilah nak bahwa sebenarnya kita sekolah di Nur Ilmi ya, sekolah di Nur Ilmi ini Bu Indah, apalagi sekarang masanya masa penerimaan peserta didik baru. Jangan sampai nanti kita jangan sampai kita nanti menyesal, ya kenapa ya, aduh kenapa sih kok nggak dari dulu aja ya sekolah, melanjutkan sekolah di Nur Ilmi. Nanti jangan sampai ketika kita keluar dari sini baru kita merasakan karena yang namanya menyesal tuh memang datangnya belakangan ya Bu Jana. Apalagi sekarang kita ini kan ada yang sesuai dengan surah Al-As ya, Wal-As itu kita diminta untuk saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kebaikan. Karena ketahuilah anak-anak ibu, sebenarnya di dunia ini memang tempat kita berlelah-lelah. Nah kalau misalnya apalagi lelah-lelah dalam menuntut ilmu agama itu masya Allah, nanti pasti di akhirnya nanti mungkin anak-anak ibu belum merasakan manfaatnya itu apa, tapi nanti ketika kita sudah makin dewasa, ketika anak-anak ibu sudah remaja, dewasa, atau bahkan nanti sudah kuliah Bu Indah, Bu Jana di luar, baru bisa merasakan oh ternyata ini, ternyata ini bekas ya, ternyata yang dibilang Bu Hera dulu benar gitu ya. Benar. Jadi jangan sampai kita melewatkan kesempatan, oh ini loh masanya anak pengen benar-benar semakin semangat mendalami ilmu-ilmu agama Islam, semakin semangat untuk membiasakan adab-adab Islami, semakin semangat untuk menghafal Al-Quran. Kenapa sih dia bisa, kenapa kita tidak? Nah seperti itu. Karena kita semua yakin guru-guru di sini bisa mendampingi antum semua, insya Allah. Coba nih kalau Bu Jana berikan beberapa patah kata nih untuk anak-anak kita biar tetap stay, maksudnya bukan stay-nya itu dalam tanda kutip tetap mau di sekolah Islam terpadu, apalagi Nurul Ilmi gitu. Nah, tolong diberi sedikit tips nih. Bukan tips sih. Kata-kata penyemangat untuk anak-anak kita di rumah nih. Jadi anak-anak ibu, anak-anak ibu semuanya yang nanti akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, itu sayang sekali nak kalau antum tidak melanjutkan di sekolah Islam terpadu, contohnya seperti Nurul Ilmi. Karena nanti ketika antum semakin dewasa, semakin besar, antum akan menemukan banyak hal dari teman-teman, dari lingkungan tempat tinggal antum. Jadi diharapkan ketika antum masuk ke sekolah Islam terpadu, lingkungan antum itu kondusif,
teman-temannya. Jadi antum lebih terjaga lagi ya Bu Indah ya, pergaulannya. Pergaulan terjaga. Di sekolah Islam terpadu itu insya Allah pergaulannya akan lebih terjaga. Karena apa? Karena guru-guru di sekolah Islam terpadu itu insya Allah adalah guru-guru yang sangat peduli dengan siswanya. Apa yang terjadi dengan siswanya, teman-temannya seperti apa, itu sangat dipedulikan, sangat care sekali. Jadi sayang kalau sampai keluar dari sekolah Islam terpadu. Oke, baik. Ini kayaknya udah penutupan nih. Jadi anak-anak ibu di rumah ya jangan pernah lelah menghafal nak, karena sesungguhnya kami para guru itu juga menghafal, membersamai antum semua. Dan nantinya ketika sudah besar, yakinlah kalau kata-kata kami di sini itu memang benar-benar terbukti gitu ya, Bu Hera dan Bu Janah ya. Ternyata manfaatnya banyak karena pembiasaan itu nak memang dari sejak kita kecil. Ketika kita sudah dewasa dan ternyata keluar dari lingkungan yang tanda kutip sudah baik, kita udah keluar ternyata lingkungannya udah beda gitu ya, udah luas pergaulannya, maka kita tuh akan imun gitu, akan imun sendiri ya nak ya. Kita misalnya teman-teman kita di luaran ada yang tidak sholat, kita udah terbiasa sholat, jadi kita nggak ngerasa berat lagi untuk tetap melakukan sholat di tengah orang-orang yang tidak terbiasa untuk sholat sunnah maupun sholat wajib apapun lagi membaca Quran. Boleh nambahin lagi Bunda? Boleh sekali. Sebenarnya mau nambahin sedikit ini buat anak-anak ibu, sebenarnya nak rezeki buat kita bisa sekolah di Nurul Ilmi, apalagi yang dari SD ke SMP. Sebenarnya jangan sampai dilewatkan lah, atau dari SMP ke SMA ya Bu Indah ya. Pasti sudah, insya Allah Nurul Ilmi sudah dari TK, SD, SMP, SMA itu sudah memfasilitasi yang terbaik lah buat anak-anak ibu. Nah yang namanya sahabat yang soleh, sahabat yang solehah itu yang senantiasa mengingatkan kita dalam kebaikan, itu sudah merupakan suatu rezeki yang luar biasa. Nah di Nurul Ilmi insya Allah teman-teman kita semua, guru-gurunya itu selalu mengingatkan kita kepada kebaikan yang bisa membawakan kita keselamatan, bukan cuma dunia sebenarnya Bu Indah, Bu Jana, dan yang paling penting adalah keselamatan akhirat kita, tempat kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dengan itulah itu merupakan suatu rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena hidayah itu sebenarnya cuma Allah yang bisa ngasih Bu Indah ya. Dan kita pun harus usaha mencari. Iya benar, oh ini Allah sebenarnya sudah kasih kita hidayah loh. Kita sudah disekolahkan dari ada mungkin anak-anak ibu ada yang TK-nya dari Nurul Ilmi, dan alhamdulillah sudah ada ke SD Nurul Ilmi. Nah sayang sekali kalau misalnya kita melepaskan hidayah itu dan nanti kita masuk ke terjun ke kelompok sekolah yang mungkin yang alam masih mengingatkan tentang sholat duhanya atau tilawah atau bahkan menghafal Al-Qur'annya gitu Bu Indah. Oke, baik, Masya Allah sekali nih hari ini podcast kita ya tersentuh ya dengan dari Bu Hera dan Bu Jana, dan memang insya Allah bermanfaat untuk pemirsa Nurul TV semua di rumah. Semoga bisa diambil yang baiknya. Terima kasih nih untuk waktunya Bu Hera dan sama-sama Bu Indah. Semoga nanti anak-anak ibu yang setelah nonton ini bisa berpikir, bisa sholat istikharah dulu di rumah. Dulu benar tidak ya keputusan yang akan anak ambil ini gitu. Sampai nanti menyesali. Kembali jangan sampai menyesal. Karena penyesalan di akhir. Nah, kalau di awal nggak jadi penyesalan deh. Namanya pendaftaran. Ya jangan lupa pendaftaran Nurul Ilmi ya. Sebentar lagi ditutup Januari ya, Bu. 22 Januari Bu Indah. Sekalian promo. Ini baru promo nih. Iya, promo benar. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan ataupun kelewatan. Insya Allah kantor selalu buka ya di jam kerja. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi nih waktunya Bu Hera dan Bu Jana. Sama-sama Bu Indah sudah undang kita di acara podcast guru. Yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah. Terima kasih juga anak-anak ibu yang udah nonton, ayah, bunda dan pemirsa Nurul TV semua. Kami bertiga undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.